Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Pak Ismail dapat bersua kembali untuk menyampaikan materi pendidikan agama Islam yang pada kali ini bertemakan ketika kehidupan telah berakhir. Anak-anak, sebelum kita mulai materi, mari kita baca doa terlebih dahulu. Kita baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dengan kesehatan ini kita dapat belajar dengan nyaman dan tenang. Anak-anak, untuk materi kali ini memiliki tujuan pembelajaran antara lain menjelaskan pengertian hari akhir serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Yang kedua, menjelaskan tanda-tanda kecil dan besar hari akhir dan mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan iman kepada hari akhir. Anak-anak, apakah hari akhir itu? Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta. Hari akhir disebut juga hari kiamat, dan hari kiamat terdiri dari dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra itu kiamat kecil. Kalau kita sering melihat di media massa, di televisi, terjadi bencana alam di suatu daerah dan di daerah lain tidak terjadi, itu dinamakan kiamat kecil atau kiamat sughra. Untuk kiamat kubra adalah seluruh alam semesta mengalami kehancuran. Kemudian tanda-tanda hari kiamat ada beberapa. Ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Untuk tanda-tanda kiamat yang termasuk tanda-tanda besar, yaitu terbitnya matahari dari barat, kemudian munculnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya Dajjal, berikutnya turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Setelah diangkat oleh Allah ke langit, kemudian pada hari akhir Nabi Isa diturunkan kembali. Nantinya Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Berikutnya munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yang selanjutnya terjadi 3 gerhana secara bersamaan dan adanya asap. Kemudian untuk tanda-tanda hari kiamat yang kecil, diangkatnya Al-Quran dari muka bumi. Hari kiamat
terjadi nantinya diikuti oleh tahapan-tahapan kejadian di hari akhir. Setelah kiamat terjadi, ada peristiwa yaitu hari kebangkitan atau dinamakan Yaumul Ba'ats. Setelah bangkit, semua makhluk terutama manusia bangkit, nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar atau disebut dengan Yaumul Mahsyar. Setelah berkumpul, manusia akan dihisab atau dihitung amal perbuatannya, mana yang termasuk amal baik dan mana yang termasuk amal yang tercela. Hari tersebut dinamakan Yaumul Hisab. Setelah dihitung, maka akan ditimbang berat mana amal kebajikan dan keburukannya. Apabila amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukan, maka akan ada pembalasan dari Allah, yaitu surga Allah. Apabila amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya, maka tentunya akan dibalas oleh Allah juga. Hari penimbangan disebut Yaumul Mizan, sedangkan hari pembalasan disebut Yaumul Jaza. Setelah itu nanti manusia akan hidup selamanya di akhirat. Bagi manusia yang mendapat kenikmatan di surga, akan hidup selamanya di surga. Begitu juga bagi yang mendapatkan celaka di neraka. Hikmah mengimani hari akhir adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tentunya karena kita ingat bahwa nantinya akan terjadi, akan ada hari akhir, sehingga kita akan selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, berusaha selalu berbuat baik, tentunya akan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan yang terakhir, memiliki tujuan hidup yang jelas, karena tujuan hidup manusia muaranya adalah akhirat, terakhirnya adalah kehidupan di surga, seperti yang diinginkan oleh seluruh manusia. Anak-anak, demikian penjelasan dari Pak Ismail, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.